Halo teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem koloid. Apa sih sistem koloid itu? Nah, sebelum itu, mari kita perhatikan terlebih dahulu pembahasan yang satu ini. Halo semuanya, ketika kalian sedang membuat kopi hitam, kalian pasti sering menemukan endapan di bawah gelas berisi kopi hitam tersebut, bukan? Sedangkan ketika kalian sedang menyeduh air dan gula, mengapa tidak ada endapan di dalamnya seperti kopi? Mengapa hal itu terjadi ya? Apabila kita campurkan air dan gula, ternyata gula akan larut dengan sempurna dan tidak memiliki warna. Nah, campuran antara gula dan air ini dinamakan larutan. Karena fase terdispersi atau zat terlarut yaitu gula tersebar menjadi partikel di bawah 100 nanometer. Sehingga kita tidak lagi dapat membedakan antara zat terlarut dengan zat pelarut. Hal ini berarti bahwa campuran ini merupakan sistem satu fasa atau campuran homogen. Nah kemudian, apabila kita campurkan kopi hitam bubuk dan air, didapatkan bahwa ternyata kopi tersebut tidak larut sempurna, di mana walaupun campuran ini diaduk, lambat laun, bubuk kopi akan memisah dengan zat pelarutnya dan mengendap ke bawah. Campuran ini dinamakan suspensi. Hal ini berarti sistem campuran yang seperti ini merupakan sistem dua fasa atau campuran heterogen karena zat pelarut dan zat terlarutnya tetap bisa kita bedakan serta ukuran partikelnya di atas 100 nanometer. Berdasarkan pembahasan tersebut, kita semua jadi tahu bahwa campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, koloid ini merupakan salah suatu campuran yang karakteristiknya berada di antara campuran homogen dan heterogen. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan dispresi. Sistem dispresi adalah campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, dalam sistem dispresi, ada yang disebut dengan fase terdispersi dan fase pendispresi. Dalam suatu larutan, zat terlarut dapat pula disebut fase terdispresi, sedangkan zat pelarut dapat pula disebut zat pendispersi. Lalu, apakah kalian tahu apa saja contoh dari koloid? Sudah jelas bahwa koloid itu adalah salah satu jenis campuran. Nah, contoh dari koloid sendiri yaitu adalah campuran susu dan air. Yuk, kita bahas bersama-sama mengapa campuran susu termasuk ke dalam koloid. Jika kita campurkan susu bubuk dan air, ternyata susu tersebut akan larut. Tetapi, seperti apa yang kita lihat, larutan yang terbentuk dari campuran susu dan air ini memiliki warna yang keruh. Nah, campuran yang seperti ini yang dinamakan koloid. Mungkin jika kita lihat dari jauh, campuran koloid antara susu dan air ini tidak jauh berbeda sifat fisiknya dari larutan. Namun jika kita lihat dengan lebih seksama, misalnya dengan bantuan mikroskop ultra, kita dapat melihat bahwa ternyata campuran antara susu dan air ini sebenarnya tidak sepenuhnya larut seperti larutan. Kita masih dapat melihat perbedaan yang ada antara zat terlarut, yaitu susu, dan zat pelarutnya, yaitu air. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa koloid merupakan suatu bentuk campuran, sistem dispersi, dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu antara 1 sampai 100 nanometer. Kemudian, apa saja sih contoh-contoh dari koloid itu? Yuk, kita lihat. Contoh atau jenis-jenis koloid dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat dibedakan berdasarkan medium pendispersi dan fase terdispersinya yang berwujud padat, cair, atau gas. Namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Sifat pertama dari koloid adalah gerak Brown. Jika kita mengikuti gerakan partikel koloid dengan mikroskop, kita akan menemukan bahwa partikel-partikel tersebut bergerak secara acak. Menurut Einstein pada tahun 1925,
Gerak Brown ini disebabkan oleh adanya tumpukan partikel yang tidak rata. Sifat yang kedua adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah ketika sistem koloid disinari oleh cahaya, koloid ini tidak akan ditembus oleh cahaya, melainkan cahayanya akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena ukuran partikel koloid relatif besar, sehingga dapat memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Yang ketiga adalah adsorpsi. Zat-zat yang terdispersi dalam koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. Hal ini menimbulkan gaya van der Waals sehingga dapat mengikat partikel-partikel asing. Penempelan zat asing pada koloid ini disebut adsorpsi. Yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut.